pengembangan karir ini. Jadi di workshop pengembangan karir ini adalah tujuannya supaya kita bisa dalam melamar pekerjaan itu bisa dengan lancar. Yang pertama bisa membuat CV dengan betul, kemudian cara menghadapi HRD atau interview dengan baik dan betul. Oke, untuk ini saya absen dulu. Apakah semua ini sudah bekerja apa belum? Belum, Bu. Belum. Mungkin cita-citanya nanti ini kan prodi S1 farmasi ya, banyak mungkin untuk lowongan-lowongan pekerjaan buat mahasiswa-mahasiswa nanti semester akhir. Jadi disiapkan mulai dari sekarang bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang betul. Nah, adik-adik pernah nggak membuat kurikulum vitae? Pernah, Bu, ketika SMA. Pernah. Pernah waktu SMA? Ya, Mbak? tugas. Oh, tugas. Kalau Mbak Karisa pernah membuat CV? Belum. Oh, belum. Oke, ini saya paparkan materi sedikit ya untuk adik-adik semua supaya ada gambarannya bagaimana sih cara membuat CV dan untuk interview terhadap HRD supaya bisa lancar dalam berkomunikasi. Izin saya share screen. Oke. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah materi dari saya sedikit. Mungkin adik-adik di sini setelah dari workshop ini bisa membuat CV di rumah masing-masing ya. Mungkin ini belum membuat CV dalam pelaksanaan pengembangan karir ini. Jadi yang pertama ini adalah persiapan dunia kerja dalam merekrutmen, proses rekrutmennya. Yang pertama adalah adik-adik di sini harus membuat lamaran dan CV. Jadi lamaran dan CV ini harus semenarik mungkin supaya HRD atau tempat bekerja kalian itu tertarik. Yang pertama, CV itu berisi identitas diri kalian masing-masing. Jadi yang pertama itu harus ada nama. Nama ini adalah nama lengkap, kemudian nama panggilan, ada tempat tanggal lahir, kemudian dari tempat tanggal lahir ada nomor telepon. Lah kalau kita melamar pekerjaan itu dalam mencantumkan nomor telepon itu yang tetap ya, jangan gonta-ganti. Karena nanti kalau gonta-ganti tidak bisa dihubungi oleh HRD-nya. Kemudian kalau sudah memasukkan lamaran dan CV di tempat bekerja yang adik-adik inginkan, maka yang kedua adalah ada tes, namanya adalah tes psikotes. Jadi psikotes ini adalah kita mengerjakan bagaimana sih untuk soal-soal psikologi, mulai dari etika kalian, kemudian dari disiplin kalian bagaimana, nah di situ ada soal-soalnya. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Setelah adik-adik lulus tes psikotes, itu ada tes wawancara. Wawancara ini adalah bagaimana menghadapi HRD dengan baik. Jadi wawancara itu yang pertama yang adik-adik siapkan adalah pasti ya ada fisik. Jadi yang dilihat adalah fisik sama pakaiannya terlebih dahulu. Jadi harus dandan cantik sama ganteng, kemudian pakaiannya itu juga harus berwarna hitam putih, berjas kalau bisa. Sepatunya juga seperti itu, sepatunya harus sepatu pantofel. Kemudian kalau sudah lulus dari wawancara, di sini adalah ada FGD, forum group discussion. Jadi nanti kita akan mendiskusikan bahwa dalam tes wawancara adik-adik itu betul atau salah. Dari sini kalau sudah lulus maka akan ada tes kesehatan. Nah, ini memasuki dunia kerja itu bagaimana sih? Jadi memasuki dunia kerja itu harus brainstorming terlebih dahulu. Jadi apakah perbedaan antara kehidupan mahasiswa dan kehidupan karyawan atau pekerja? Ini sangat beda sekali ya di dalam dunia kerja antara kehidupan kampus sama dunia kerja. Karena dunia kerja ini kita harus bisa berdiskusi, bisa bekerja sama sesama tim. Jadi tidak boleh egois sendiri-sendiri. Nah, ini bedanya deskripsi pola antara mahasiswa sama
karyawan. Jadi kalau mahasiswa di sini adalah konsentrasinya itu berupa nilai ya, berupa IPK, kemudian berupa penghargaan. Nah, kalau karyawan itu tidak berupa IPK, tapi kita berupa konsentrasi hasil output-nya. Jadi output hasil kerja kalian masing-masing dan penghargaan didasarkan atas andil terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Nah, kalau idealismenya, kalau di mahasiswa pasti ya idealisme dalam tataran konsep atau pemikiran. Tapi di karyawan di sini idealisme itu dalam tataran aturan dan tindakan. Nah, kalau di mahasiswa juga ada egalitarisme, kalau karyawan ini harus struktural, melakukan sesuatu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di mahasiswa, dan karyawan di sini adalah melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang serta pengalaman. Mahasiswa juga harus teoritis, biasanya menganggap dunia kerja itu seperti buku tulis yang tertulis di buku. Kalau sudah menjadi karyawan, maka harus praktis memecahkan masalah dalam kreativitas, jadi buku itu berperan menggiring pola pikir. Nah, ini kalau mahasiswa juga keberhasilannya itu lebih banyak ditentukan oleh IQ, karyawan ini ditentukan oleh IQ, tetapi juga boleh SQ atau IQ. Nah, tanggung jawabnya terhadap akademik atau orang tua kalau mahasiswa. Kalau karyawan ini tidak hanya akademik ya, tapi tanggung jawabnya yang paling berat adalah di dunia perusahaan, keluarga maupun masa depan. Nah, ini kalau realita di sini adalah adik-adik misalkan IPK-nya bagus 4,00 lah, itu tidak menjamin mudah dalam mencari pekerjaan. Jadi dalam mencari pekerjaan itu tidak hanya berupa IPK atau prestasi akademik, tapi di sini adalah soft skill juga. Jadi hard skill sama soft skill. Soft skill ini dalam menghadapi orang itu bagaimana, kemudian dalam mencari, kemudian mengejar pengetahuan itu bagaimana. Nah, ini realitanya, tapi realita di sini prestasi akademik itu tinggi, bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Kehilangan semangat, menganggur dan memiliki konsep diri yang negatif, serta mengejar pengetahuan atau prestasi akademik. Nah, ini adik-adik, kiat mendapat pekerjaan itu yang pertama harus pemahaman proses pencarian kerja, yang kedua itu adik-adik di sini harus mengenali diri sendiri, yang ketiga adalah tentukan tujuan karirnya adik-adik itu di mana. Jadi misalkan adik-adik di sini adalah lulusan dari farmasi, maka bekerjanya juga harus sesuai dengan linearitas prodi adik-adik di sini. Buatlah karir portofolio semenarik mungkin, membuat CV, kemudian perluas jaringan. Jadi jaringan adik-adik ini atau networking-nya harus diperluas untuk mencari pekerjaan supaya mudah. Yang keenam, kenali tempat atau perusahaan yang dilamar. Kemudian yang ketujuh adalah kalau sudah mengenali perusahaan tersebut, maka kita bisa melamarnya, dijelaskan lebih rinci di CV. Yang kedelapan adalah wawancara. Yang kesembilan adalah menerima dan mengevaluasi. Kemudian di sini adalah komitmen stakeholder terhadap bisnis. Jadi siapa pemimpinnya? Di sini adik-adik dalam memilih pekerjaan itu yang pertama jadi stakeholder dalam bisnisnya itu bagaimana. Yang kedua, siapa pemimpinnya dalam memimpin perusahaan. Yang ketiga adalah dukungan finansial perusahaan. Jadi gajinya berapa sih di perusahaan tersebut? Kemudian ukuran perusahaannya itu apa? Lokal, nasional, atau multinasional. Yang kelima adalah sinergi dan teamwork kerjasama. Yang keenam, apakah di dunia pekerjaan itu sudah tersistem? Yang ketujuh adalah komitmen perusahaan terhadap pengembangan SDM, dan kedelapan adalah gaji. Jadi mungkin gaji ini di nomor 8 ya dalam melamar pekerjaan. Nah, memahami kompensasi, jadi gaji itu ada tunjangannya ya. Mungkin adik-adik di sini kalau menginterview biasanya itu kan ada HRD minta gaji berapa untuk melamar pekerjaan di sini, apa kelebihan dan kekurangan Anda, seperti itu. Jadi gaji itu dijawab seperti apa kalau HRD pertanyaannya seperti itu ya, sesuai dengan UMR seperti itu. Jadi tunjangannya itu ada tunjangan jabatan, tunjangan cuti, transport, hari raya, dan lain-lain. Juga di sini ada bonusnya ya, biasanya kalau digaji itu ada bonus tahunan maupun insentif.
benefit, kemudian yang diberikan dalam bentuk natura itu ada pengobatan, asuransi, dan jam sostek, serta lain-lain. Nah, jadi melamar adik-adik di sini melamar suatu perusahaan itu yang pertama langkahnya adalah menulis surat lamaran kerja, kemudian membuat resume atau CV dan lampiran pendukung lainnya, mengikuti rangkaian tes seleksi dan mengikuti wawancara atau interview. Jenis surat lamaran, di sini ada surat lamaran standar berdasarkan lowongan atau bursa publik. Berdasarkan referensi atau rekomendasi itu tidak ada lowongan atau bursa kerja tersembunyi. Jadi ada di sini kan biasanya itu melamar itu ada lowongan pekerjaan, berdasarkan lowongan kerja dan di-upload di sosmed atau bursa publik, ada juga berdasarkan rekomendasi dari networking. Dasar-dasar pembuatan surat lamaran itu yang pertama adalah ada penampilan fisik sama dengan resume atau CV, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah harus ada tanda tangan dan nama yang jelas. Jadi yang pertama itu saya jelaskan kalau penampilan fisik berarti kita sertakan foto kalian yang terbaik mungkin, kemudian CV tadi terdiri dari identitas, kemudian riwayat sekolah, riwayat pekerjaan, dan riwayat pengalaman. Kemudian diberi isinya itu mungkin adik-adik di sini kelebihannya apa di dalam melamar pekerjaan, kemudian ada tanda tangan dan nama jelas. Nah, ini isi surat lamaran. Isi surat lamaran itu yang pertama itu harus ada kepala surat. Jadi ada kop, tanggal, nama orang, kode posisi yang dilamar. Jadi di sini adik-adik harus tahu apa yang dilamar posisinya. Kemudian ada salam pembuka. Yang kedua ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini langsung pada pokok persoalan, tidak ada tipu muslihat. Alinea kedua adalah kebutuhan, visi, dan tujuan yang jelas serta kontribusi Anda. Yang keempat adalah alinea penutup, harapan mendapat balasan, tanggapan, dan tanda tangan serta nama jelas. Nah, ini ada perhatian, jadi pembaca surat lamaran itu tidak peduli pada keinginan dan harapan Anda. Jadi mereka hanya peduli pada apa yang Anda dapat berikan. Upayakan isi surat lamaran itu memenuhi kebutuhan dari pembaca. Nah, ini ada kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae itu isinya ada riwayat pendidikan, prestasi, penghargaan, pelamar pemula, pekerjaannya itu dilamarnya itu mengikuti apa, kenaikan pangkat, kemudian kronologis, informasi global, informasi pribadi. Ini adalah sekitar panjangnya 3-4 halaman. Nah, ini kalau manfaat CV itu bagi perusahaan mengandalkan resume atau CV pelamar itu menyaring dari ratusan bahkan ribuan pelamar, dicari yang terbaik, kemudian sebagai dasar pemanggilan untuk tes seleksi dan wawancara. Bagi pelamar, yang pertama adalah memberikan fakta tentang latar belakang pelamar, menunjukkan kualifikasi yang dimiliki pelamar sehingga layak menepati posisi yang dilamar. Yang ketiga adalah memperlihatkan tujuan karir yang diinginkan. Nah, ini sarannya isi dari penampilan resume itu ada nama jabatan dan uraian tanggung jawab, tanggal, rinci, proporsional, relevansi, eksplisit, tanda baca, dan mudah dibaca. Nah, ini menunjukkan kualifikasi, jadi di CV tersebut harap ditulis penghargaannya, bila ada menerima penghargaan, prestasi akademik, kemampuannya, misalkan kemampuannya dalam penguasaan bahasa komputer, keanggotaan dalam organisasi, indikator kesuksesan, dan pengalaman kerja yang mendukung. Nah, kemudian perhatian khusus bahwa di sini ada sarannya bisa riwayat gaji, referensi, dan informasi pribadi lainnya. Nah, kalau sudah kita melamar, membuat CV ke suatu perusahaan, maka kita akan mengikuti tes seleksi. Jadi tes seleksinya di sini yang pertama ada tes kemampuan akademis, sering juga disebut sebagai tes tertulis, dan ada tes kemampuan teknis atau tentatif, dan tes IQ atau profil. Nah, kalau tes kemampuan akademis di sini adalah ilmu dasar bidang Anda. Jadi misalkan farmasi, berarti di sini adalah kemampuannya di bidang farmasi.
Nah, ini ada tes kemampuan teknis. Jadi tes kemampuan teknis itu adalah keterampilan Anda itu misalkan penguasaan bahasa atau penguasaan komputer. Maka di situ akan dites bagaimana untuk membuat surat dengan betul seperti itu, atau bisa juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini enggak usah. Nah, ini wawancara. Kalau wawancara ini adalah kalau dipanggil masuk ruangan HRD, kalau tidak dipersilakan duduk, jangan duduk langsung ya. Jadi kalau sudah dipersilakan duduk, maka akan duduk langsung dan tangannya ada di meja menatap muka HRD. Jadi di sini adalah kenyataannya beberapa orang itu selalu lulus tes kemampuan akademis, kemampuan teknis, dan psikotes tetapi gagal pada wawancara. Jadi wawancara ini tujuannya adalah membuktikan CV yang kalian tulis masing-masing. Jadi tujuan di sini, tujuan wawancara dari perusahaan itu adalah mengenal kepribadian pelamar, informasi yang relevan dan informasi tambahan, serta informasi kandidat potensial. Nah, ini adalah teknis wawancara. Jadi kalau tradisional itu biasanya ditanyain alasan ingin bekerja di perusahaan ini itu apa. Terus kelebihan dan kekurangan pelamar, serta klarifikasi CV dan kepribadian sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau behavioral, di sini adalah berdasarkan performance kinerja masa lalu, berdasarkan perilaku di masa yang akan datang, dan mengetahui respon pelamar terhadap lingkungan, serta pelamar harus memahami strategi menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Jadi kalau ditanyain pada saat wawancara itu jawabannya jangan bulet ya, jadi langsung to the point apa yang ditanyakan pertanyaan pada HRD. Nah, strategi wawancara itu kalau behavioral itu ada STAR ya, ini kuncinya ada situation, task, action, sama result. Jadi STAR, yang pertama situasi, jadi gambarkan situasi yang terjadi pada saat di mana Anda itu bertugas atau berperan. Kalau task itu uraikan tugas dan peranan Anda pada situasi tersebut. Action itu tindakan yang Anda ambil atau sentuhan pribadi Anda terhadap situasi tersebut. Result adalah hasil yang dicapai dan hikmah yang dipetik dari situasi tersebut. Nah, jenis-jenis wawancara di sini ada wawancara seleksi, kemudian telepon, wawancara di kampus, wawancara di bursa kerja, di perusahaan, wawancara kelompok, atau wawancara kasus. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum saat wawancara, adik-adik. Ada jelaskan pada saya tentang diri Anda. Jadi adik-adik di sini adalah menjelaskan diri Anda. Nama saya Acing Frida. Tempat tanggal lahir saya di sini. Kemudian saya berumur ini. Nomor telepon saya ini. Nah, jadi diceritakan apa yang ditulis pada CV tersebut. Kemudian dijelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda. Apa prestasi yang pernah Anda raih? Itu kan berarti ada di CV ya, karena kan sudah ditulis. Mengapa Anda berhenti dari pekerjaan terdahulu? Mungkin ada yang bukan pemula, resign dari pekerjaannya, maka ditulis seperti ini, diwawancarai seperti itu. Apa tugas dan tanggung jawab Anda di pekerjaan terdahulu atau saat ini? Mengapa Anda tertarik pada perusahaan ini? Apa yang Anda lakukan jika Anda diterima, dan apa profesionalisme menurut Anda, apa teamwork, apa hobi, dan tentang studi. Ini adalah kunci-kunci pertanyaan umum pada waktu wawancara di suatu perusahaan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan khususnya itu ada ceritakan tentang situasi sulit yang pernah Anda alami dan bagaimana Anda mengatasinya. Bagaimana Anda meyakinkan orang lain dan respon Anda jika banyak tugas itu bagaimana? Keputusan paling sulit yang pernah Anda ambil dan hikmah ketika tim Anda gagal serta menyelesaikan konflik berdasarkan hierarki dipaksa melanggar aturan. Nah, ini Anda boleh bertanya. Harapan perusahaan kepada saya jika saya diterima. Jadi Anda boleh bertanya pada HRD. Harapan perusahaan kepada saya jika saya diterima dan tantangan terbesar pada posisi yang ditawarkan kepada saya, komitmen perusahaan terhadap pengembangan dan tugas-tugas khusus.
Nah, ini ada faktor-faktor negatif, itu tidak boleh penampilan diri yang tidak profesional, kemudian bersifat angkuh, gugup, saat menekan kompensasi, tidak diplomatis, atau tidak sopan. Ini adalah tidak boleh saat Anda berhadapan dengan HRD. Nah, tipsnya jika Anda interview atau wawancara, pastikan lokasi wawancara atau cara menuju lokasinya, jadi disurvei terlebih dahulu, pakaian formal dan tidak berlebihan, latihan menjawab pertanyaan, tiba 10 menit atau 15 menit sebelum wawancara dimulai, sapa siapapun yang Anda temui dengan ramah, istilah formulir atau apapun yang diminta dengan akurat, dan ucapkan salam dan jabat tangan dengan semangat, tetap berdiri sampai dipersilahkan duduk, dan siapkan lampiran yang diperlukan. Nah, ini yang selanjutnya ada ingat, nama pewawancara, kontak mata, gunakan bahasa formal, tunjukkan energi, dan jawab secara rinci. Nah, ini CV tadi mungkin sudah dijelaskan ya, isi dari CV itu, menulis CV itu ada yang pertama, pahami kekuatan Anda, pahami tantangan Anda, dan tunjukkan bahwa Anda itu dapat membantu mereka. Ini adalah contoh-contoh CV kreatif, jadi ini tuh bisa di-download di Google untuk template-template dari CV yang kreatif. Oke. Terima kasih untuk yang saya paparkan bagaimana tips and trick dalam menghadapi dunia kerja. Ada yang ditanyakan dari sini? Mbak Tarisa. Mbak Tarisa ini nantinya ingin bekerja di perusahaan mana atau di mana, Mbak? Rencananya mau cari pengalaman dulu kayak ke desa-desa gitu, Bu. Di mana? Kayak apotek Oh, di kecil-kecil gitu. apotek. Jadi kalau di apotek kecil mungkin ini kan Mbak Tarisa masih mahasiswa baru ya. Nanti waktu semester 4 atau semester 5 itu bisa melamar kalau sudah mendapatkan mata kuliah yang di dunia farmasi ya. Dari SMK mana? SMK farmasi atau? Dari SMA, Bu. Oh, dari SMA. Oke. Mbak Tarisa, tadi itu kan sudah saya jelaskan ya. Udah belum pernah buat CV ya selama ini? Berarti? Belum. Oh, belum. Oke. Waktu itu cuma buat lowongan pekerjaan, Oke, jadi kartu lowongan pekerjaan gitu. pernah mencari lowongan pekerjaan? Enggak, waktu SMA disuruh buat tugas saja, Bu. Oh, kalau di sini adik-adik kalau ingin mengetahui lowongan pekerjaan itu bisa daftar ya di Jobstreet terlebih dahulu, punya akun dari adik-adik di sini, nanti di situ itu biasanya dikirim lowongan pekerjaan di masing-masing email adik-adik dari Jobstreet itu. Nah, nanti bisa mudah dalam mencari lowongan pekerjaan. Oke, kalau Jobstreet nanti bisa di Google diketik Jobstreet gitu. Bisa nanti daftar di situ nama dan email. Nanti setiap ada lowongan selalu di-share di email kalian. Pengalaman saya seperti itu waktu setelah lulus kuliah itu langsung daftar Jobstreet. Itu sampai sekarang dikirimi email lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Gitu pengalaman dari saya. Oke, kalau untuk menulis CV tadi sudah paham ya, adik-adik semua. Jadi yang pertama itu kita harus menulis nama terlebih dahulu, namanya ini harus jelas. Kalau CV kreatif itu bisa di-download di Google juga, template-nya. Nah, itu bisa ditulis langsung nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor telepon. Diharapkan nomor telepon ini juga tidak perlu ganti-ganti ya. Kalau ganti-ganti nanti susah dalam pemanggilan HRD-nya. Terus untuk CV ini ada isinya adalah riwayat sekolah, mulai dari SMA atau kuliah dijelaskan, kemudian ada juga riwayat pekerjaan, ada juga riwayat penguasa dari misalkan berbahasa Inggris atau komputer, lah itu bisa ditulis di situ. Oke. Kalau Mbak
Ini Mbak Ilma, Mbak Sirojul Ilma Aulia, ketemu lagi Mbak Ilma. Oke. Semangat ya. Udah pernah melamar pekerjaan Mbak Ilma? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Oke, kalau belum pernah menulis CV juga ya? Dulu waktu SMP pernah disuruh, Oh, tugas berarti. iya, tugas. Oke. Kalau tugas mungkin itu ya ditulis di kertas ini, folio. Folio. Iya, Folio. Oke. iya. Kalau sekarang kan sudah milenial ya, sudah generasi milenial semua, pasti CV-nya itu enggak ditulis di folio, tapi sudah CV-CV-nya sudah kreatif banget. Karena template-template-nya itu bisa di-download di internet. Oke. Ada Mbak ini, Bu Siti Karmila. Bu Siti Karmila ini kelas pekerja ya? Iya, Bu, sudah kerja. Oke. Dari maba apa itu? Kenapa, Bu? Angkatan berapa, Mbak? 2021. Oh, 2021. FIP. Oh, yang apa? Kelas apa? S1? Gelombang 2. Enggak, belum. D3 Farmasi. Oh, D3 Farmasi. Kerja di mana, Mbak Siti Karmila? Apotek Prima Sumeneb, Bu. Oh, dari Sumeneb. Berarti sudah pengalaman ya buat CV, kemudian wawancara, interview di apa HRD dan lain-lain. Cuma 2 kali, Bu. Oh, cuma 2 kali. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ada yang Iya. ditanyakan? Ini ada Mbak Ananda Nur Afia. Ini kayaknya mahasiswa akhir. Mbak Ananda? Oh, enggak ada. Kemudian ada Mbak Salsabila. Oh, ini Mbak Ananda. Mbak Salsabila. Iya, Bu. Oke, Mbak Salsabila, terima kasih. Mbak Salsabila ini prodi S1 Farmasi ya? 2021. Iya, Bu. Oke. Mbak Salsabila pernah melamar pekerjaan sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Tapi waktu SMA sudah diberikan tugas untuk Udah. menulis CV ini? Udah pernah, Bu. Udah pernah. Ini Mbak Salsabila berarti belum pernah melamar ya sebelumnya, sebelum masuk kuliah, barangkali sebelum masuk kuliah sudah pernah melamar, sudah interview di perusahaan belum ya? Iya, belum. Oke, nah waktu saya jelaskan tadi sudah paham Mbak Salsabila isi dari CV, kemudian cara menghadapi HRD, jadi nanti kan dunia farmasi itu sangat banyak ya yang dibutuhkan. Jadi eman-eman kalau misalkan sudah semester 7, semester 6 itu bisa melamar pekerjaan. Gitu ya. Kemudian ada Mbak Sabrina Putri Arianti. Mbak Sabrina Putri Arianti ini dari maba juga. Dari angkatan berapa? 2021? Iya, Bu. Oke, S1 Farmasi juga? Iya. Berarti di sini tuh maba-maba semua ya? Jadi nanti bisa belajar lebih awal kalau di sini sudah niat mengikuti workshop pengembangan karir, bisa mencari CV-CV yang kreatif di internet, menulisnya mulai sekarang. Mungkin di sini kan adik-adik sudah memasuki dunia perkuliahan, itu sudah mengenal organisasi. Lah itu bisa diikuti organisasi yang ada di Rumah Sakit Medika. Nah, itu nanti bisa ditulis di CV-nya, bisa menjadi ketua BEM, Hima, dan lain-lain. Jadi harap setelah masuk di Stikes itu bisa aktif di dunia organisasi atau bisa mengikuti lomba-lomba supaya nanti dapat juara. Karena kan CV itu tidak hanya ditulis identitas diri aja ya, tapi ditulis apa yang pengetahuan adik-adik selama menjadi mahasiswa. Ada Mbak Salsabila. Oh, tadi sudah ya Mbak Salsabila. Mbak Nur Aziza.
Mbak Nur Aziza ini di mana? Di rumah? Mbak Nur Aziza? Mute-nya belum dibuka, Mbak Nur Aziza. Iya, Bu. Oke. Mbak Nur Aziza ini sudah pernah melamar sebelumnya di perusahaan atau di apotek, di rumah sakit? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, berarti di sini adalah pengetahuan baru ya dalam membuat CV yang baik sama menghadapi dunia kerja dalam saat wawancara. Nah, ini kan Ya, Bu. wawancara itu yang penting adik-adik di sini penampilannya juga harus menarik ya. Jadi harus cantik, harus ganteng, kemudian berpakaian yang sopan, berwarna hitam putih, sepatunya juga seperti itu. Jika tidak dipersilakan duduk oleh HRD, maka jangan duduk dulu. Kalau sudah dipersilakan, maka duduk, kemudian tangannya itu diletakkan di meja, terus menatap HRD-nya. Kalau ditanyakan, ya segera dijawab. Biasanya pertanyaan pertama yang dilontarkan HRD itu, jelaskan, ceritakan diri Anda. Jadi jangan bingung apa yang saya ceritakan ya. Jadi ceritakan diri Anda itu seperti yang Anda tulis di CV kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Kemudian ada juga apa kelebihan dan kekurangan Anda. Bu, saya enggak punya kekurangan, Bu, kelebihan aja. Wah, jangan seperti itu jawabannya. Jadi harus dijelaskan kelebihan dan kekurangan Anda apalah. Dari situ HRD bisa melihat, oh, kelebihan anak ini adalah bisa bekerja dengan tim. Kekurangannya adalah ternyata egois. Nah, seperti itu bisa dilihat oleh HRD. Karena kan HRD itu biasanya lulusan itu dari psikolog ya bisa melihat orang dalam cara menjawab, dalam cara menatap, dan lain-lain. Oke, kemudian kalau gaji Bu, bagaimana kalau ditanya gaji saya bingung biasanya gitu ya. Kalau gaji itu berapa yang gaji yang Anda minta seperti itu. Kalau dijawab UMR ya silakan sesuai UMR Bu atau sesuai dengan kapasitas perusahaan. Kalau gajinya 10 juta, lulusan S1, wah, ya jelas nggak diterima ya karena minta gaji banyak, gaji 10 juta karena UMR aja 4 juta. Nah, jadi dijawab yang formal atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian ada yang ditanyakan di sini? Sudah jelas? Ini Bu Siti Karmila ini yang pengalaman juga mungkin bisa dijelaskan bagaimana Bu Siti dalam melamar di apotek. Bisa diceritakan ke adik-adik ini. Monggo Bu Siti, bagaimana HRD-nya apotek itu galak atau bagaimana Bu Siti? Terus gimana cara menghadapinya? Monggo Bu Siti berbagi pengalamannya. Enggak apa-apa. Monggo. Ya kalau pengalaman sesuai yang pernah ngelamar ya Bu ya. Ya. Biasa aja sih Bu, maksudnya ya Nah. biasa ditanya dulu dari mana, namanya siapa, terus kok minat ke apotek ini kenapa kayak gitu. Memang yang terakhir pasti tanya minta gaji berapa kayak gitu Bu. Yeah. Terus ya jawabnya ya yang sesuai Ibu tadi jelaskan, minta sesuai UMR dulu kayak gitu. Nah, terus cuman kalau memang diterima nanti mau dikasih kabar kayak gitu, cuman dikasih kayak jam kerjanya, shift-nya dijelaskan seperti itu aja sih Bu. Kalau pengalaman di apotek berarti interview aja ya Bu, nggak ada tes psikolog atau tes IQ enggak ya? Enggak, kalau apotek swasta biasa, kalau daerah enggak Bu, kecuali kalau kayak Kimia Farma, K24 itu sama RSUD itu ada. Oh gitu ya. Biasanya itu yang PNS, kemudian BUMN itu pasti ada serangkaian tesnya. Kalau di apotek langsung melamar yang dituju apoteknya, kemudian langsung diinterview, kalau butuh ya dipanggil gitu ya. Ya betul. Kalau di rumah sakit baru ada tes dari tadi melamar, kemudian tes psikotes, kemudian lanjut lagi tes akademis, habis tes akademis wawancara, dari wawancara kemudian ada tes kesehatan. Ya. Jadi banyak untuk tesnya kalau melamar di CPNS ataupun Pemda ataupun yang lainnya.
Oke. Bu Siti ini itu awalnya kerja di apotek, lulus Iya, langsung langsung. ya? Ya, Oh, alhamdulillah. Berarti pernah ke Sitikes? pernah. Oh, pernah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Salam kenal ya, Mbak. Ya, Bu. Oke. Kemudian ada lagi yang ditanyakan. Ini ada Mbak Ananda Nur Afia. Mohon maaf, Bu, tidak bisa mute, Bu. Walah, kalau dibuka mute-nya nggak bisa ya, Mbak Ananda? Ini Mbak Ananda, ini mahasiswa S1 Farmasi, mahasiswa akhir yang siap melamar di dunia pekerjaan. Yang ikut ini maba-maba semua. Ada Mas Erli Setiawan, ini siapa? Halo Mas Erli? Tidak ada. Mbak Santika? Oh, Ya, ini Ibu ya? Bu Santika? Iya. Maaf. Dari prodi apa, Bu? D3 Farmasi, Oh, D3 Farmasi. Kelas apa, Bu? Bu Santika. gelombang 2 VIP. Kalau Bu Santika ini sudah bekerja, ya, Bu? Ya, di PT Mitra Sentral Asia, Oh, itu di mana, Bu? Perusahaan apa? di distributor obat Jalan Ruko Panji Makmur, Di mana daerahnya, Bu? daerah Ubaya, dekat Ubaya. Oh, dekat Ubaya. Oke, Ya. oke. Bu Santika bisa diceritakan pengalamannya bagaimana kalau melamar di perusahaan, Bu? Ya, pertama kali sudah mesti ditanya nama sama pengalamannya di mana. Sebelumnya kan saya di apotek, Oh, di pernah di apotek. apotek. Ya. Terus keluar, setelah itu ya itu kerja di distributor obat itu. Ya ditanya motivasi kerja di situ apa? Ya untuk menambah pengalaman juga itu, sama gaji ya disesuaikan dari kemampuan perusahaan. Ya, itu aja. Tapi itu tes interview aja ya, Bu, ya? Nggak ada tes? Ya, interview aja. Soalnya Oh, swasta. Ya, Oh, gitu. Nggih, nggih. ya swasta. Oke, terima kasih Bu Santika. Semoga sukses ya. sama. Ya, berbagi makasih. pengalaman. Ini adik-adik Oke. ada yang sudah bekerja, nanti mungkin bisa tanya-tanya bagaimana dalam menulis CV atau menghadapi HRD dalam interview. Bu Iya. Santika ini pernah ke Sitikes juga? Pernah Oh, ambil pernah. foto apa jas itu. Oh, nggih, nggih. Sekarang masih di perusahaan, Bu, di pabrik. Masih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Bu Santika, salam kenal. Sama-sama, Bu. Nggih. Ya, sama-sama. Ada, Waalaikumsalam. Ada Bu Ana, Mbak Ana, ada nggak? Oh, Mbak Ana. Ada Mbak Faridotul Mei. Faridotul Mei, nggak ada. Oke, ada Bu Sirli Regina. Bu Sirli Regina. Nggak ada. Ya, Bu. Oke, ini Ya. Bu Sirli Regina, wes. Saya sama Bu Ana sama Bu. Bu Ana. Oh, Bu Ana Bu Ana Megawati. Megawati, Oh, nggih. ini satu tempat pabrik apa apotek, Bu? Apotek Ibu. Bu Ana itu pemilik. Wah, Bu Ana ini pemilik. Nggih. Nggih. Di apotek mana, Bu Sirli? New Bintang, Gayung Sari. Oh, Gayung Sari. Oke, Bu Sirli bisa diceritakan pengalamannya bagaimana? Pengalaman kalau sekarang dulu nulis-nulis kalau CV, Bu, sekarang Nggih. enak. Udah Nggih. ada lihat Betul. sisa print foto juga sudah canggih Nggih. sekarang, Bu, foto-fotonya ya. Nggih, betul. Kalau di apotek biasanya langsung ke pemilik, Bu, enggak pakai HRD. Oh, nggih. Oke. Kalau di Berarti apotek. langsung diinterview sama pemiliknya ya? Ya, langsung. Biasanya kalau yang lamar banyak ya suruh tunggu, tapi biasanya dari Nggih. teman ke teman. Jadi biasanya langsung. Kalau farmasi mudah, Bu, untuk bekerja. Nggih, Apalagi amin. masih muda-muda tambah Betul. cepat.
Iya. Betul. Gak kerasan kalau kerja jangan pindah-pindah itu aja. Jadi kalau pindah-pindah itu biasanya tuman ya Bu ya. Iya. Jadi apa Biasanya dibanding-bandingkan. diajak sini aja berangkat, sini aja berangkat. Jadi dibanding-bandingkan terus apa apotek sini, rumah sakit ini, jadi enggak sama ini aja, enggak ya. lama Sebetulnya kerjanya. sama aja. Malah pengalamannya nanti sedikit ya. Iya. Gitu adik-adik. Jadi Betul. jangan pindah-pindah bekerja ya. Kalau pindah-pindah bekerja itu enggak enak, kuman garai, jadi harus ditekuni di pekerjaan itu. Karena kan apa namanya kalau nggak ditekuni ya itu tadi wes pindah-pindah. Kalau ada temennya misalkan ada yang toksik ya biasanya kan gitu ya Bu ya. Sudah toksik terus habis itu wes nangis pindah gitu biasanya anak muda itu jangan. Jadi harus bekerja dengan tim. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu Serli. Ya Bu Aji, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini gimana kalau kita foto dulu, di-on-kan kameranya semua, biar enak. Oke. Oh, ini aja yang on. Mbak Nur Aziza, Mbak Sabrina, nggak ada. Mbak Rosa, Bu Mulyani, oke, Bu Mulyani wes. Ini Bu Mulyani ini juga di apotek kayaknya. Pemilik itu Bu, pemilik. Oh, pemilik taman. Ayo Bu Mulyani diajari ini adik-adiknya kalau pemilik apotek ini. Bagaimana cara ini interviewnya? Ayo Bu Mulyani monggo. Selamat, Bu Haji. Bagaimana Bu Mulyani? Kalau Bu Mulyani menginterview ada yang melamar bagaimana di apoteknya? Ya, kalau untuk interview pelamar itu biasanya ya kita lihat sikonnya, kita butuh apa dulu yang dibutuhkan untuk SMA atau D3. Nah, itu Bu. Oh, gitu nggih. Tapi enggak seberapa susah ya kalau di apotek itu. Iya, banyak. Nggih. Oke, terima kasih Bu Mulyani. Oke, kita foto dulu supaya semangat karena ini kan hari Sabtu, jadi happy weekend semuanya. Nanti berkumpul dengan keluarga supaya tetap semangat. Oke, 1. Oke, senyum yang cantik. 1, 2, 3. Bentar ya. Terima kasih sudah. Oke, terima kasih ya ibu-ibu dan adik-adik semua dalam workshop kali ini. Mungkin di sini ada yang berpengalaman, juga terima kasih sudah memberikan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa baru di sini. Karena ini yang ikut mahasiswa baru semua, Bu. Mahasiswa akhirnya ini ada Mbak Ananda, nggak bisa dibuka mic-nya katanya. Karena ini kan merupakan pembekalan karir, jadi biasanya itu di mahasiswa tingkat akhir. Tapi mahasiswa tingkat akhirnya masih belum bisa gabung. Jadi ini ada mahasiswa baru dan ibu-ibu di sini semua. Terima kasih. Salam kenal semuanya, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, dan apa yang saya berikan semoga bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Aji. Terima kasih.